Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini materi kita hari ini yaitu tentang peran dan fungsi bank sentral di dalam stabilitas ekonomi. Sebelumnya, apakah di sini ada yang tahu apa itu bank sentral? Baik, jadi bank sentral ini adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di suatu negara. Artinya, bank sentral ini juga bertanggung jawab agar keuangan di suatu negara tetap stabil. Ada juga peran bank sentral, yaitu peran bank sentral ini yang pertama, bank sentral ini bertugas untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga di dalam operasi pasar terbuka. Bank sentral ini juga dituntut untuk dapat menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan imbang. Apabila stabilitas moneter ini terganggu, mampu menimbulkan dampak yang berimbang terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter yang penerapan suku bunganya terlalu ketat dapat mematikan ekonomi, dan sebaliknya, kebijakan inflation targeting network yang digunakan untuk menciptakan stabilitas moneter. Yang kedua, peran bank sentral ini adalah memiliki peran yang penting di dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Bank sentral ini melakukan pengawasan serta penetapan regulasi untuk memastikan kinerja lembaga keuangan yang baik. Jika terjadi kegagalan di dalam sektor ini, maka dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan regulasi yang efektif sangatlah diperlukan. Disiplin pasar melalui kewenangan dan pengawasan dan pembuatan kebijakan juga harus dijalankan untuk menjaga kestabilan. Yang ketiga, peran bank sentral ini juga memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apabila peserta sistem pembayaran ini mengalami gagal bayar, mampu menimbulkan risiko yang mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Untuk mencegah hal tersebut, bank sentral ini mengembangkan mekanisme dan pengaturan bank sentral yang menerapkan sistem pembayaran real time atau dikenal dengan RTGS untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayarannya. Yang keempat, bank sentral ini memiliki fungsi riset dan pemasaran. Dengan fungsi ini, bank sentral memiliki akses terhadap informasi yang dinilai berisiko bagi stabilitas keuangan. Lewat pemantauan, bank sentral ini dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak kepada stabilitas keuangan lewat riset. Bank sentral ini juga dapat mengembangkan instrumen dan indikator untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Yang ketiga yaitu fungsi. Selain peran, bank sentral ini juga memiliki fungsi. Apa saja fungsi dari bank sentral ini? Yaitu mengatur kebijakan moneter, mengawasi perbankan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang. Sebenarnya, bank sentral ini adalah sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab pada suatu kebijakan moneter, serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank sentral ini juga sudah menjadi sebuah lembaga yang sudah dimiliki oleh para pihak swasta pada suatu pemerintah negara, memiliki tanggung jawab atas stabilitas mata uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas sektor perbankan, dan serta seluruh sistem keuangan pada sebuah negara. Sebenarnya peran Bank Sentral di Indonesia ini sendiri sudah diserahkan ke dalam Bank Indonesia. Karena dikutip beberapa banyak sumber, adapun tugas dari Bank Sentral ini yaitu secara singkatnya Bank Indonesia yakni membuat serta menjalankan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang berjalan di masyarakat sehingga harga pada barang serta jasa dapat didapat masyarakat terkendali.
Kemudian di dalam mengatur serta untuk menjaga kelancaran pada sebuah sistem pembayaran yang diatur menjadi sebuah sistem pembayaran tunai serta di dalam non-tunai. Bank sentral ini bertanggung jawab ke dalam kesepakatan untuk menciptakan sebuah aturan, standar serta dengan sesuai prosedur yang sudah digunakan di dalam peredaran uang di masyarakat. Bank sentral ini wajib menjaga agar tingkat inflasi terkendali serta selalu di dalam nilai terendah serendah mungkin maupun pada posisi optimal untuk perekonomian dengan bentuk mengontrol keseimbangan pada jumlah barang serta uang. Apabila dalam jumlah uang yang telah beredar terlalu banyak, Bank sentral juga telah berhak menggunakan sebuah otoritas yang dimilikinya. Di Indonesia sendiri, fungsi dari bank sentral ini oleh Bank Indonesia yaitu merupakan sebuah lembaga negara yang independen, bebas dari urusan pemerintah maupun pihak lain, kecuali pada hal-hal yang secara tegas serta diatur pada undang-undang. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah sebagai agen pembangunan. Bank Indonesia juga turut serta mendorong kelancaran produksi dan ekonomi pembangunan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Setelah krisis yang terjadi pada tahun 1998, pemerintah menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia. Pekerjaan Bank Indonesia difokuskan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Namun pada tahun 2008, peraturan tersebut diamandemen lagi lewat Perpu nomor 2 tahun 2008. Tercantum bahwa Bank Indonesia juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan perbankan Indonesia agar tahan menghadapi krisis global pada tahun itu. Bank Indonesia juga berkembang dan eksis hingga saat ini. Selain Bank Indonesia, ada pula Otoritas Jasa Keuangan yang menjalankan tugas sebagai pengawas aktivitas perbankan. Tugas yang sebelum ini diemban dimiliki oleh BI. Kebijakan tersebut mempengaruhi dan mempertimbangkan banyak hal, misalnya lajunya inflasi, perkembangan ekonomi, dan sebagainya. Kebijakan moneter ini ada yang untuk jangka pendek, menengah, dan panjang di Indonesia. Di Indonesia, tugas-tugas ini dimiliki oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa tugas dari Bank Indonesia itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, jadi seperti itulah konsep dari bank sentral, peran dan fungsinya. Nah, jadi setelah menjelaskan ini, di sini saya ingin kalian membentuk beberapa kelompok, minimal 4 sampai 5 kelompok. Dan nanti setiap kelompok akan memilih satu topik yang berkaitan dengan bank sentral ini. Nanti saya akan membagi apa saja topiknya. Topik yang akan saya berikan yaitu berkaitan dengan materi kita hari ini. Yaitu saya akan membagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, topiknya yaitu kebijakan moneter dan suku bunga. Kelompok yang kedua, stabilitas harga dan inflasi. Kelompok 3, regulasi perbankan. Dan kelompok 4, pengelolaan cadangan devisa. Nanti kalian akan saya suruh untuk melakukan penelitian melalui berbagai sumber. Terserah kalian ingin ambil dari mana. Boleh dari buku, artikel, internet, wawancara, dan boleh dari manapun. Setelah selesai kalian melakukan penelitian, kalian lakukan analisis yang telah kalian kumpulkan. Setelah itu, diskusikan masing-masing kelompok dari kalian. Dalam diskusi ini, identifikasikan masalah dan cari solusinya, dan buatlah kesimpulan dari analisis tersebut. Nah, jadi tujuan saya ingin membentuk kelompok ini adalah
saya ingin kalian mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan fungsi bank sentral melalui pengalaman langsung di dalam penelitian ini. Sedikit kesimpulan dari saya, jadi bank ini adalah merupakan suatu badan usaha di bidang keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, bank melakukan berbagai kegiatan di dalam bidang keuangan. Salah satunya adalah pemberian fasilitas kredit. Selain sebagai sumber pendapatan, bank kredit juga berfungsi untuk membantu masyarakat untuk membiayai entah itu proyek, modal kerja, ataupun barang konsumtif. Di dalam perjanjian kredit ini, tiap pihak yang yaitu bank dan nasabah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kredit akan bermasalah jika nasabah tidak bisa membayar kewajibannya tepat waktu. Jika terdapat banyak kredit macet, maka hal tersebut akan menghambat kinerja bank, bahkan sampai bangkrut. Bank yang bermasalah tersebut memiliki dampak yang besar juga terhadap keuangan negara, seperti jatuhnya mata uang negara seperti krisis moneter yang terjadi di negara Indonesia pada tahun 1988. Agar dapat menjalankan prinsip kehati-hatian di dalam perkreditan dengan baik, setiap bank di Indonesia diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 8 huruf C di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Setiap bank di Indonesia wajib menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah juga selalu memiliki resiko yang kadang tidak bisa diprediksikan. Ketika terjadi kredit macet, diatur beberapa kebijakan di dalam penyelamatan kredit macet sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia pada tanggal 29 Mei 1993, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Selain dengan cara di atas, bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit yang bermasalah sesuai dalam pasal 7 huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa institusi, yaitu BUPLN, dan proses litigasi di pengadilan, penyelesaian melalui proses litigasi, yaitu dengan cara eksekusi jaminan yang telah diperjanjikan sebelumnya di perjanjian kredit. Tetapi kadangkala proses litigasi ini memakan waktu yang lama sehingga membutuhkan bantuan dari lembaga paksa badan sesuai yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang lembaga paksa badan. Tetapi jika kredit bermasalah disebabkan oleh pejabat yang terlibat di dalam kegiatan perkreditan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, yaitu terdapat di sanksi yang telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Pasal 462 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan tujuan agar bank dapat tetap sehat dan menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya. Setiap bank juga harus membuat KBP sesuai dengan PPKBP yang berlaku agar dapat mempertahankan kelancaran kegiatan perkreditan di Indonesia. Sebagai nasabah, harus mengerti keadaan kemampuan keuangannya sendiri saat ingin mengajukan permohonan kredit kepada bank. Bank juga harus mempertimbangkan untuk memilih pejabat-pejabat yang memang kompeten dan bertanggung jawab untuk terlibat di dalam kegiatan perkreditan bank. Baiklah, hanya itu materi kita hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.